Ding, kemarin lo sama-sama aku, apa tanggapan bertemu dengan Pak Jokowi di Solo? Pertama, kalau saya boleh kalau saya boleh bilang di depan Pak Jokowi hari itu, walaupun saya harus bilangnya di sini akhirnya, gitu. Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap Pak Jokowi. Saya pernah menyerang beliau, lama saya menyerang beliau. Tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau. Dan saya menemukan jiwa kesatria. Seseorang yang sabar menghadapi fitnah. Seseorang yang sabar menghadapi hantaman gelombang serangan. Satu hal yang sulit kita temukan pada jiwa-jiwa yang hidup hari-hari terakhir ini. Beliau tetap dalam konsistensi memaafkan. Dan yang paling membuat saya terketuk hati saya adalah ketika beliau berkata, demi Allah, saya sekolah, bahkan terkadang orang tua harus berhutang hanya untuk membiayai saya sekolah. Sampai dia menjadi sarjana, lalu kemudian dia berkata, saya akan datang ke pengadilan dan membawa seluruh ijazah saya. Sejak sekolah dasar sampai saya menjadi sarjana. Saya akan bawa itu di pengadilan. Akan saya pertontonkan di hadapan publik. Akan saya bukakan di hadapan hakim. Lalu setelah semua itu terjadi, saya akan meminta kepada pengadilan untuk menghukum seringan-ringannya mereka, orang-orang yang telah memfitnah dan menyerang saya. Itu pernyataan beliau yang membuat saya pada saat itu terharu bagaimana orang ini dengan tabah, ya, sambil juga dia menyadari bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizwan Syahipar dan kawan-kawan bukanlah musuhnya. Suka atau tidak, mereka itu mantan rakyat beliau. Kalau Anda menyebut Jokowi adalah mantan presiden, maka Anda mantan rakyatnya. Itu logikanya. Banyak yang bertanya-tanya, siapa Pak Jokowi sesungguhnya, kok sampai pemakaman raja Solo pun melibatkan Pak Jokowi? Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Jokowi itu? Kok sampai harus terlibat hal sepenting itu? Seolah-olah kedudukannya lebih tinggi daripada raja-raja Jawa. Kenapa? Tahu nggak Anda bahwa Keraton Solo itu terlibat sengketa keluarga itu sangat lama banget, berpuluh-puluh tahun, mungkin udah warisan dari zaman dulu. Tapi ketika itu, bro, yang memfasilitasi untuk perdamaian keluarga Keraton Solo itu adalah Pak Jokowi ketika Gibran masih jadi wali kota Solo, Bu. Dan sampai sekarang jadi tentrem ayem. Jadi mungkin itulah jawabannya, bro. Jadi sehingga kedudukan Pak Jokowi itu sangat diseganin di situ. Ada yang bertanya, kenapa Pak Jokowi banyak relawannya meski sudah tidak jadi presiden? Ada 3 alasan utama. Kenapa relawan Pak Jokowi tetap ada meski tidak dibayar alias mandiri atau swadaya? Yang pertama, Pak Jokowi telah berjasa besar membangun Indonesia. Kedua, rakyat banyak mencintai Pak Jokowi karena ketulusannya dalam memimpin. Dan ketiga, Pak Jokowi terus difitnah, dihina, dikuyo-kuyo, meski tidak lagi jadi presiden. Pak Jokowi sudah jelas asli ijazahnya, tapi difitnah bahwa ijazahnya palsu. Padahal UGM dan Bareskrim Polri sudah tegaskan ijazah Jokowi asli. Pak Jokowi difitnah korupsi, padahal sama sekali tidak ada bukti korupsi. Gibran jadi wapres, dituduh karena politik dinasti. Padahal Gibran jadi wapres melalui pemilu, dipilih langsung oleh rakyat. Jadi relawan Jokowi ada, bukan karena kultus individu. Relawan ada karena cinta dan membela kebenaran, membela orang yang terfitnah, dan membela orang yang dikuyo-kuyo. Bravo Jokowi! Inilah sebabnya para elit dan relawan selalu minta arahan Jokowi. Pak Sis, saya tertarik untuk mengungkapkan kalimat ini yang diucapkan oleh dia seorang poster dari Carta Politika, namanya Yunarto Wijaya. Ia mengatakan fenomena bahwa semuanya tergantung dari Pak Jokowi, bahkan relawan menunggu arahan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya.
mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini, menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah daripada produksi Eropa maupun Amerika. Saya Jadi, tidak ingin dalam masuk- kondisi baik. begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi, menurut saya wajar, bukan karena mengkultuskan dia, tapi bisa juga karena kekaguman. Wah, ini hebat nih, saya tanya dulu sama dia. Bisa juga itu. Ya, menarik ya kita menyimak bagaimana loyalis garis keras Pak Prabowo yang menurut kisahnya dulu sering mengkritik Pak Jokowi, akhirnya ini meminta maaf kepada Pak Jokowi ya teman-teman, karena ternyata setelah berdialog dengan Pak Jokowi, dia menemukan sesuatu, yaitu konsistensi untuk memaafkan yang sulit ditemui pada jiwa-jiwa yang hidup hari ini. Luar biasa ya teman-teman, di saat hari-hari ini manusia semakin jahat, semakin dendaman, mudah membenci, mudah menghukum dan menghakimi orang, Pak Jokowi, kita boleh belajar dari beliau, konsistensi memaafkan, spiritnya, ya kalau kita harus tiru spiritnya. Bahkan tadi dikatakan nanti di pengadilan dia akan menunjukkan ijazahnya dan meminta hakim menghukum seringan-ringannya saja Roy Suryo dan kawan-kawan. Wah, ini luar biasa ya, karena fitnah yang dituduhkan ya, kalau kita dengar kisahnya bagaimana sampai minjem duit untuk membiayai kuliah atau sekolahnya Pak Jokowi. Artinya apa teman-teman? Ketika Roy Suryo memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu, sebenarnya di situ ada penghinaan terhadap orang tua Pak Jokowi. Ya, ini digambarkan juga ketika mereka datang ke makam yang langsung mengolok-olok ibu Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, fitnahan ijazah ini, kalau kita dengar kisah Pak Jokowi yang sampai orang tuanya berjuang dengan sangat luar biasa menyekolahkan Pak Jokowi, berarti sebenarnya sudah menghina orang tua Pak Jokowi dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, di mana artinya Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM kan artinya. Nah, jadi ini luar biasa ya, konsisten memaafkan. Saya pikir tidak banyak hari ini tokoh yang seperti Pak Jokowi yang terus memaafkan, tidak balas mencaci, tidak balas mencaci maki, tidak balas mengkritik, tidak balas menghakimi, tetapi beliau hanya tersenyum, merespon dengan positif. Ya, tetapi kalau ini karena sudah masuk ranah hukum, maka kasus ijazah ini perlu menjadi pembelajaran biar tidak mudah orang memfitnah orang lain gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai.